Oscar Piastri kembali ke jalur kemenangan dengan menguasai GP Belgia yang berlangsung hari Minggu malam kemarin. Piastri berhasil kalahkan rekan setimnya untuk meraih kemenangan ke-6-nya di sirkuit Spa dan kembali memperpanjang keunggulannya di klasemen menjadi 16 poin dari Lando Norris. Padahal pembalap Inggris itu sejatinya meraih pole position, namun ia gagal mengkonversinya karena langsung kehilangan pimpinan lomba selepas restart dengan manuver klinis dari Piastri di Camel Straight. Piastri belajar dari apa yang ia alami sehari sebelumnya, di mana ia disalip oleh Max Verstappen di sprint race dengan manuver yang sama setelah raih pole. Ia kemudian meniru strategi Verstappen tersebut untuk curi pimpinan lomba dari rekan setimnya di tempat yang sama. Satu manuver menentukan segalanya, dan Piastri kemudian tidak terkejar sampai finish untuk dominasi GP Belgia seperti kemenangan-kemenangan sebelumnya. Performa pembalap Australia ini sangatlah solid sepanjang balapan, dan benar-benar tanpa kesalahan, seakan-akan menjawab kritikan yang sempat dilontarkan publik karena tertekan dalam 2 balapan terakhir. Sebaliknya bagi Lando Norris, balapannya berlangsung sedikit kacau usai ia disalip di lap pembuka. Bisa dibilang kesempatannya untuk hat-trick kemenangan sudah sirna ketika pit stopnya berjalan kacau, dan ia kehilangan sampai 9 detik dari Piastri. Memakai strategi yang berbeda dengan gunakan ban hard yang lebih awet, Norris berusaha push untuk mengejar ketertinggalannya dari sang rekan setim. Namun yang terjadi adalah Norris malah terlalu sering buat kesalahan, dan membuat usahanya untuk pangkas gap jadi sia-sia. Setidaknya Lando buat 3 kesalahan krusial, yaitu sekali melebar di tikungan pohon, dan 2 kali lock up di tikungan pertama, yang membuatnya banyak kehilangan waktu. Padahal gap 9 detik itu bisa ia pangkas sampai menjadi 3 detik saja di lap-lap akhir. Dan andai saja Norris lebih klinis, maka bukan tidak mungkin Piastri yang pakai ban medium bisa terkejar. Tapi ketika perbedaan performa yang ada begitu kecil, maka kesempurnaan yang akan menentukan, dan Piastri eksekusi peluangnya dengan sangat baik. Satu aspek yang gokil dari Oscar adalah konsistensinya dalam manajemen pace dengan mampu pertahankan kecepatan di kisaran waktu 1 menit 46 detikan dari lap 19 sampai lap 41 untuk jaga ban mediumnya sampai finish. Ia bahkan bisa lebih kencang di 3 lap terakhir yang krusial untuk jaga jarak dengan Norris. Hal-hal semacam ini adalah sesuatu yang bakal sangat menentukan bagaimana gelar juara dunia musim 2025, mengingat segalanya sudah mulai serius sekarang. Norris dituntut untuk sempurna dan lebih klinis dalam eksekusi, seperti yang ia lakukan dalam 2 balapan sebelumnya. Kemudian Piastri di atas angin, memiliki margin untuk menjaga dirinya dari tekanan berlebih. McLaren paling tidak berhasil memainkan perannya sebagai tim dengan membiarkan kedua pembalapnya memegang kendali soal persaingan seperti apa yang mereka inginkan. Salah satunya dengan menawarkan perbedaan strategi kepada Piastri dan Norris, seperti di Belgia kemarin, yang memberikan kesempatan bagi keduanya untuk eksplorasi hasil yang berbeda. Kemudian ketika duo McLaren tak terkejar di depan, posisi ketiga dihuni oleh Charles Leclerc yang berhasil bawa Ferrari meraih podium kelimanya musim ini. Leclerc tampilkan performa yang bisa dibilang cukup fenomenal di GP Belgia karena berhasil tempatkan mobil SF25 di tempat ketiga di sesi kualifikasi dengan maksimalkan upgrade suspensi belakang. Saat balapan, pembalap Monaco ini lanjutkan penampilan positifnya dengan caranya mempertahankan posisi dari kejaran Max Verstappen di belakangnya. Di awal stint ketika trek masih basah, Leclerc yang pakai setup low downforce harus mati-matian bertahan dari Verstappen yang punya downforce lebih besar. Keunggulannya di lurusan, dan betapa rapinya penempatan mobil Leclerc sangat membantunya dari kejaran pembalap Red Bull tersebut di stint pertama, meskipun sempat ketar-ketir di penghujung karena ban inter yang mulai sliding. Spek low drag yang dipakai Leclerc mulai bekerja sesuai harapan ketika ia ganti ke ban kering, dan di awal stint mediumnya, ia perlahan bisa menjauh dari Verstappen. Ditambah dengan Verstappen yang sempat slow pit stop karena harus menunggu trafik di pit, setidaknya itu membantu Leclerc untuk jaga keunggulan. Sampai kemudian mendekati 5 lap terakhir, Verstappen kembali mendekat dan memberikan ancaman terhadap posisi podium Leclerc. Namun lagi-lagi pembalap Ferrari ini menunjukkan kemampuan dalam menjaga jarak serta tahan dari segala tekanan yang diberikan. Sampai-sampai ia menyuruh diam race engineer-nya supaya tidak diganggu untuk bisa konsentrasi penuh bertahan dari kejaran sang 4 kali juara dunia itu. Verstappen tak kunjung bisa tembus ke zona DRS, dan Leclerc sukses bawa pulang podium dari GP Belgia. Setelah hasil buruk di Inggris dengan kondisi cuaca yang kurang lebih sama, hasil yang diraih di Belgia setidaknya jadi pelipur lara, serta momentum positif bagi Ferrari untuk paruh kedua musim 2025.
Target realistis bagi Leclerc adalah ia harus bisa kejar George Russell di posisi 4 klasemen yang saat ini hanya tertinggal 18 poin saja. Sementara rekan setimnya, Lewis Hamilton, jalani akhir pekan yang cukup kacau karena harus 2 kali gagal lolos sesi pembuka kualifikasi secara beruntun di Belgia. Pada kualifikasi hari Sabtu, Hamilton gugur di sesi Q1 karena lap pamungkasnya dihapus, dan keesokan harinya ia harus start dari pit lane karena ganti komponen mesin serta setup. Saat balapan, stint ban basahnya sebenarnya sangat bagus karena bisa lakukan manuver-manuver cantik dan naik 4 posisi. Strategi Ferrari juga jitu karena Hamilton jadi pembalap pertama yang masuk pit dan ganti ke ban kering, yang membuatnya lakukan undercut ke 5 pembalap sekaligus untuk naik ke posisi 7. Namun sayangnya ketika trek mengering, settingan high downforce yang ia pakai justru menghambat kecepatannya ketika mengejar Alex Albon. Alhasil Hamilton cuma stuck di belakang Williams sepanjang balapan dan hanya bisa finish di urutan ke-7. Beralih ke Max Verstappen, GP Belgia lagi-lagi menjadi penegasan bahwa dirinya sudah tidak mungkin lagi bisa kejar gelar kelima musim ini jika melihat gap dengan Piastri di klasemen yang sudah menyentuh 81 poin. Gagal salib Leclerc di akhir race, artinya sudah 3 balapan Verstappen absen dari podium, yang merupakan form terburuknya sejak musim 2019. Walaupun tampilkan performa heroik dengan bertahan dari kejaran duo McLaren di sprint race, namun kalau melempem saat balapan, tentu tak ada gunanya juga. Red Bull di GP Belgia secara operasional memang jauh lebih baik dibanding beberapa balapan sebelumnya, yang jadi awal positif di era Laurent Mekies. Namun eksekusi di saat-saat genting masih jadi PR yang harus mereka muluskan jika ingin tidak terlalu dipermalukan oleh McLaren, apalagi harus finish di belakang Ferrari ataupun Mercedes. Langkah berani Laurent Mekies dalam berikan upgrade floor yang seharusnya jadi spek cadangan kepada Yuki Tsunoda di kualifikasi dan membantunya kembali lolos Q3 memang sangat layak diapresiasi. Tapi masalah eksekusi saat balapan kembali jadi problem karena Tsunoda terlambat dipanggil untuk pit stop dan kacaukan balapannya dengan terlempar dari barisan 10 besar. Spek high downforce yang diberikan kepada Tsunoda membuatnya tak mampu mengejar pembalap di depannya dan memaksa pembalap Jepang itu gigit jari gagal raih poin. Beralih ke Mercedes, mereka lagi-lagi jalani balapan yang cukup buruk secara keseluruhan di GP Belgia. Sama sekali tak raih poin di sprint race karena pembalapnya terlempar semua di luar 10 besar. Ketika balapan reguler, mereka hanya bisa koleksi 10 poin saja dari George Russell yang finish di posisi 5. Pilihan setup low drag yang diberikan kepada Russell memang membuatnya superior di sektor 1 dan 3. Tapi di sektor tengah, ia kehilangan nyaris 1 detik dibanding McLaren dan Red Bull. Faktor itu jugalah yang sebabkan Kimi Antonelli begitu kesulitan dan 2 kali harus gugur di sesi kualifikasi pembuka GP Belgia. Antonelli bahkan dikabarkan menangis dan sangat down setelah kualifikasi hari Sabtu karena kehilangan kepercayaan diri dengan kesulitan yang ia alami. Performa Mercedes setelah GP Kanada memang jadi misteri yang harus mereka pecahkan karena sudah 2 balapan di Inggris dan Belgia di mana W16 harusnya bisa perform dengan baik di suhu yang ideal. Tapi faktanya, Mercedes malah melempem. Pindah ke pebalap lain, ada Alex Albon yang layak diapresiasi, karena akhirnya kembali membawa Williams ke performa terbaiknya setelah beberapa balapan alami kesulitan. Albon sukses raih kualifikasi terbaiknya musim ini, dengan start dari posisi kelima. Sempat disalip Russell dan harus bertahan dari kejaran Lewis Hamilton. Namun Albon tak goyah untuk bawa pulang tambahan 8 poin bagi Williams dari GP Belgia. Upgrade yang tak disangka-sangka diluncurkan oleh Williams di sirkuit Spa setidaknya cukup berhasil membuat mereka kembali kompetitif di papan tengah, meskipun membuat karakter mobilnya jadi lebih sulit diprediksi. Lalu dari Racing Bulls ada Liam Lawson yang kembali meraih poin dengan selesaikan race di urutan ke-8. Sayangnya, nasib kurang mujur menimpa rekan setimnya Isaac Hadjar yang sama-sama berada di 10 besar saat start. Hadjar terlambat 1 lap untuk pit stop ke ban kering, dan seketika posisinya langsung terlempar keluar top 10. Lawson sendiri berhasil menjauh dari kejaran Gabriel Bortoleto yang sempat mengintainya di awal-awal stint medium. Bortoleto juga berhasil kunci finish poin keduanya musim ini, dengan selesaikan lomba di posisi ke-9. Capaian ini lanjutkan tren positif Sauber dengan raih poin selama 5 race beruntun. Walau agak disayangkan, Nico Hülkenberg yang sudah dapatkan strategi G2 dengan tembus top 10 saat transisi ke ban kering, harus lakukan strategi 2 kali pit stop, yang membuatnya terlempar ke posisi 12. Hal itu sebabkan Pierre Gasly yang sepanjang balapan menjadi masinis dengan kereta DRS yang ia buat,
kembali koleksi poin dengan finish di urutan 10. Jadi di tengah race membosankan semalam, apa momen favorit kalian dari GP Belgia? Tulis di komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.